Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku. Jumpa lagi bersama saya di sini, Rudianto. Tetap di channel CK Ikhtiar, sedikit ilmu berjuta manfaatnya. Baiklah saudara-saudara, dalam video belajar Microsoft Word dari pemula hingga mahir ini, di bagian yang kedua, materinya adalah pengaturan jarak spasi dan pengaturan jarak paragraf. Kemudian materi yang ketujuh ialah pembuatan tabel dan pengaturan tabel. Mari saksikan video berikut ini. Baiklah saudara-saudaraku, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu pengaturan jarak spasi dan jarak paragraf. Di sini saya akan definisikan dahulu. Yang dimaksud dengan spasi di sini adalah jarak antar baris dari sini ke sini. Ini adalah jarak antar baris. Sedangkan paragraf adalah setelah kita menekan enter, maka itu dianggap paragraf seperti ini. Setelah kita selesai mengetik di sini, kalau kita enter, ini dinamakan paragraf. Ini paragraf pertama, kemudian ini paragraf kedua, dan ini paragraf ketiga, dan seterusnya ya. Nah, pembahasan kita di sini untuk jarak baris atau paragraf, pengaturannya berada di paragraf, di tab home ini, kemudian di paragraf atau paragraf setting. Kita klik tanda panah ini di bagian paragraf. Di sini kita klik tanda panah ini di bagian paragraf ini, maka akan keluar kotak dialog paragraf. Di sini kita bisa pilih sesuai yang kita butuhkan. Ini di bagian line spacing ini terdiri dari single, ini panah ini ya, klik single line 1.5 lines, yaitu 1,5 spasi, kemudian double, yaitu double 2 spasi. Baiklah, langsung kita praktekkan. Di sini saya memiliki dokumen yang telah saya siapkan yang masih di dalam satu jarak baris atau satu spasi. Kita akan merubahnya menjadi 2 spasi atau 1,5 spasi. Caranya sebagai berikut. Kita blok terlebih dahulu dari sini sampai ke sini, kemudian klik tanda panah ini, bagian paragraf ini ya, kita klik, maka akan tampil kotak dialog paragraf. Di dalam line spacing, di dalam spacing ini, spacing, ada kotak line spacing. Jika yang kita butuhkan adalah 1,5 spasi, kita klik di sini, maka yang kita pilih adalah 1.5 lines. Jika 2 spasi, yang kita pilih double. Sekarang saya contohkan, saya memilih yang 1,5 spasi atau 1.5 lines. Nah, setelah kita pilih, kita tekan tombol OK, klik. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian sampai di sini, untuk mengatur jarak antar paragrafnya, kita letakkan kursor kita di bagian akhir paragraf pertama, lalu kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian antar paragraf kedua dan ketiga juga kita enter seperti ini. Agar lebih bagus hasilnya, agar lebih baik hasilnya, sebaiknya dan biasanya untuk awalan paragraf, baik paragraf pertama, kedua, ketiga dan seterusnya,
itu lebih menjorok ke dalam. Caranya kita letakkan kursor di depan paragraf pertama ini, yang pertama, kedua, dan ketiga ini bergantian. Yang pertama yaitu paragraf pertama kita letakkan, lalu kita aplikasikan menggunakan tombol tab pada keyboard. Nah, maka hasilnya seperti ini. Lalu paragraf yang kedua begitu juga, kita ulangi caranya, tab, klik lagi, tab. Oke ya, selesai untuk materi yang keenam, yaitu pengaturan jarak spasi dan jarak paragraf. Saya rasa ini cukup mudah. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu pembuatan tabel. Di dalam materi pembuatan tabel ini ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah membuat tabel itu sendiri. Untuk pembuatan tabel kita lakukan dengan cara mengklik insert, lalu di sini ada simbol dari tabel itu sendiri, yaitu tabel ini. Lalu klik panah kecil ini, kemudian bisa kita tentukan berapa kolom yang akan kita buat. Ini adalah kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian berapa baris yang akan kita buat. Ini adalah baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sementara kita buat kolomnya 7, barisnya 6, lalu kita klik. Nah, maka tabel telah jadi. Kemudian pengoperasiannya mengatur seberapa besar kolom dan baris, kolom ini, kolom dan baris, dengan cara menyorotkan kursor kita di bagian mana kolom yang akan kita besarkan atau kita kecilkan, seperti ini. Nah, perhatikan tanda panahnya, kursornya ini berubah. Jika kita akan mengecilkan kolomnya, maka klik, tahan, kita tarik ke kiri. Ini biasanya digunakan sebagai kolom nomor. Ini biasanya digunakan sebagai kolom uraian atau nama dan lain sebagainya ya. Dan jika kita ingin membesarkan kolomnya, dirasa ini kolomnya ini kurang besar, maka kita tinggal ini letakkan lagi kursor kita di bagian garis kolom ini, lalu klik, tahan, tarik ke kanan. Nah, maka hasilnya terlihat jelas di sini. Lalu bagaimana jika kolom atau baris yang kita buat kurang? Maka caranya tinggal kita blok di bagian mana yang akan kita tambahkan. Semisalnya di bagian sini, di bagian tengah ini kolomnya dirasakan kurang, kita blok kolomnya full seperti ini, lalu kita cari melalui kursor tanda plus ini. Jika plusnya berada di sini, berarti kita akan menambahkan kolom ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Jika tanda panahnya ini, maka kita akan menambahkan, perhatikan letaknya ya, letaknya di sini menambahkan kolom ke sebelah kanan, ke sini. Jika di sini berarti kita menambahkan kolom ke sebelah kiri ini. Nah, dia lari ke sini,
Ini jika kita klik yang ini, dia ke sebelah kanan, berarti penambahan kolomnya ke sebelah kanan, ke sebelah sini. Nah, begitu juga dengan baris. Jika kita rasa kurang barisnya, maka kita juga tinggal kita blok seperti ini sampai akhir. Lalu perhatikan tanda plus ini. Nih, jika kita letakkan di sini, dia akan tampil, akan muncul tanda plus ini. Jika kita tambahkan di sini, maka barisnya akan bertambah di atas baris kedua ini. Otomatis dia akan menggantikan baris kedua ini. Saya contohkan, saya klik. Nah, ini dia tambahan, baris tambahannya. Jika di bawah ini, dia akan menambahkan ke bawah. Nah, ini tambahannya ya. Baik, sekarang tabel ini akan saya isi. Yang pertama nomor, kolom nomor, nama, kolom jenis kelamin, lalu tempat tanggal lahir, lalu tanda tangan, selanjutnya keterangan. Umumnya seperti ini ya. Nah, jika ini dirasa kelebihan kita buat kolom ini, cara menghapusnya dengan kita blok semua kolom ini yang berlebihan ini sampai sini. Perhatikan dari sini sampai sini kita blok semua, lalu kita kembali ke tab home, kemudian cut nih. Nah, dia hilang. Sudah cukup ini. Berikutnya mengcopy tabel dan mengcopy isi tabel. Baiklah, sekarang bagaimana cara kita mengcopy tabel. Ini sangat mudah, tinggal kita blok semua tabel ini, kemudian tekan tombol copy di sini di bagian tab home ini, copy. Kemudian tinggal kita letakkan kursor kita di mana akan kita letakkan tabel yang akan kita kopikan. Saya contohkan, saya akan letakkan di sini tabel yang akan kita kopikan. Jadi maksudnya duplikat dari tabel ini kita letakkan di sini. Kemudian kita tinggal klik paste. Maka duplikat dari tabel yang pertama letaknya di sini. Tabel sudah tercopy. Untuk mengcopy isi tabel, sekarang kita blok isi tabelnya. Kita blok ini semua, atau yang akan kita kopikan hanya di sini bisa. Hanya bagian ini semisalnya akan kita kopikan, bisa kita blok di sini sampai di sini saja. Lalu kita tekan copy ini. Kemudian letakkan kursor di mana akan kita letakkan hasil copy isi tabelnya seperti ini. Semisalnya akan saya letakkan di sini. Kemudian tinggal klik paste, maka hasilnya terletak di sini. Begitu juga nomor dan nama ini akan kita kopikan, kita blok sampai di sini saja, tekan tombol copy, letakkan di mana hasilnya yang akan kita kopikan, lalu paste. Selanjutnya sama
hanya keterangan ini saja kita blok, copy, lalu letakkan paste. Baiklah saudara-saudaraku, itulah tadi bagaimana cara mengcopy tabel dan mengcopy isi tabel. Menginjak ke poin berikutnya, masih di dalam materi tabel. Itu sekarang perataan tabel. Di sini sebenarnya untuk perataan isi tabel sama dengan meratakan teks-teks lainnya. Dengan cara saya contohkan seperti berikut ini. Kita blok seluruh isi tabel, kemudian kita klik di home ini, lalu kita pilih di dalam paragraf ini ada simbol-simbolnya seperti ini, sama seperti perataan teks lainnya. Jika kita mengklik rata kanan ini, maka isi tabel akan menjadi rata kanan. Jika kita klik ini rata kiri, maka isi tabel akan menjadi rata kiri. Sekarang kita pilih rata tengah. Sekarang bagaimana cara meratakan jika isi tabelnya seperti ini? Posisinya ada di atas. Seharusnya posisi nomor, nama, dan keterangan ini ada di tengah. Caranya yaitu kita blok semua isi tabel seperti ini. Kemudian kita klik layout, lalu kita pilih elegant center, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, inilah bagaimana cara meratakan isi tabel. Sekarang kita meratakan tabel atau memformat tabel. Sebenarnya di sini kita tinggal menyesuaikan saja tabelnya agar terlihat lebih rapi atau lebih rata dengan cara yaitu kita letakkan kursor kita di mana dengan cara seperti ini. Cari tanda panah kiri kanan ini, lalu klik, tahan, tarik, kemudian di dalam kolom tanda tangan sama caranya yaitu klik, tahan, tarik, dan terusnya seperti ini. Maka tabel akan terlihat lebih rapi dan baik. Nah, inilah bagaimana cara meratakan tabelnya. Baik, sekarang kita lanjut ke poin berikutnya yaitu menyisipkan dan menghapus baris atau kolom. Sekarang untuk menyisipkan baris, kita blok dahulu di mana baris pada tabel yang akan kita sisipkan atau kita tambahkan seperti ini. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita cari tanda panah seperti yang sudah saya bahas tadi sebelumnya. Jika kita klik tanda panah yang bawah ini, maka baris akan bertambah di bagian bawah. Kemudian jika kita klik di bagian panah atas ini, maka baris akan bertambah di bagian atas. Begitu juga jika kita ingin menyisipkan atau menambahkan kolom dengan cara sama, yaitu kita blok dahulu bagian mana kolom yang akan kita tambahkan. Saya contohkan di sini kolom yang akan kita tambahkan yaitu di antara jenis kelamin dan tempat tanggal lahir. Maka kita blok di bagian tempat tanggal lahir ini, lalu kita cari tanda panah ini, tanda plus ini, maksud saya tanda plus ini, lalu kita klik. Nah, kolom telah bertambah. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin menghapusnya kembali, baik kolom maupun baris? Diawali tetap dengan memblok kolom, lalu di tombol home ini, di tab home ini kita klik cut, maka akan terhapus. Begitu juga dengan baris, kita blok barisnya. Berapa baris yang akan kita blok? Saya contohkan 2, 1 atau 2. Di sini 2, lalu kita cut juga, maka akan terhapus. Jika tidak terhapus, ada satu lagi caranya, yaitu dengan kita blok seperti ini, lalu klik kanan pada pos, kemudian delete cell. Nah, di sini di delete cell ini kita pilih delete entry row, klik OK.
Nah, maka baris akan terhapus. Begitu juga dengan kolom, kita blok, klik kanan, delete kolom, maka kolom akan terhapus. Jika kita ingin mengembalikannya lagi, kita cukup dengan menekan tombol undo di bagian atas ini, undo. Nah, maka dia akan kembali seperti semula, lalu undo lagi, barisnya pun akan kembali. Untuk menghapus isi pada tabel berikut ini, caranya pun sama dengan kita memblok isinya, lalu kita tekan tombol delete pada keyboard. Nah, maka akan terhapus. Untuk mengembalikannya lagi, yaitu kita tinggal menekan tombol undo. Oke, saya kira itu. Kemudian ke poin berikutnya, sekarang bagaimana membagi dan menggabungkan tabel. Nah, di sini kita akan pelajari membagi dan menggabungkan tabel. Sering di lapangan atau di dunia kerja kita jumpai di mana tabel terbagi dua. Saya contohkan di sini bagaimana kita membuat kolom jenis kelamin. Ini ada kolom laki-laki dan perempuan. Di dalam kolom jenis kelamin ini biasanya ada di bawahnya ada terbagi dua, yaitu kolom laki-laki dan perempuan. Bagaimana cara membaginya? Sebenarnya di sini ada dua alternatif, yaitu kita bisa membuatnya dari awal dengan cara menghitung berapa kolom yang harus kita buat. Saya contoh seperti ini, 1 2 3 4 dan seterusnya. Jika jenis kelamin ini terdapat dua kolom, maka kita hitung 2. Nah, sekarang bagaimana jika kasusnya seperti ini? Tabel yang kita buat sudah terlanjur seperti yang kita buat sekarang. Yang pertama yaitu kita blok terlebih dahulu kolom yang akan kita bagi dua ini. Kita blok semua ini sampai akhir kolom ini ya. Kemudian kita cari layout ini. Perhatikan, kita cari layout ini. Kemudian klik split cell. Ini split cell. Nah, maka akan keluar kotak dialog seperti ini. Di sini ada number of column. Number of column-nya ini akan kita bagi dua, berarti angkanya tetap 2. Jika akan kita bagi 3, maka kita tambahkan. Sekarang kita butuhkan yaitu bagi 2. Kita bagi 2 ya ini. Kemudian number of row-nya akan kita bagi lagi atau tetap seperti ini. Di sini ada 9 row ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 9 row. Nah, jika sudah pas, sekiranya sudah cukup, maka kita tinggal oke. Nah, maka kolom terbagi 2. Kemudian tinggal kita gabungkan lagi. Khusus judul kolom seperti ini, kita blok, klik kanan, lalu cari marge cell ini. Nah, dia akan tergabung, namun kolom di bawahnya tetap terbagi 2. Gunanya kolomnya dibagi 2 ini yaitu untuk mengisikan kolom jenis kelamin yang diwakili dengan laki-laki kemudian perempuan. Nah, seperti ini. Di sini kita lihat kolom nomor, nama dan lainnya berada sejajar dengan judul kolom laki-laki dan perempuan. Maksud saya ini ya, 1 nama, di tanggal lahir, Y kanan 0606, tanda tangan. Ini sejajar dengan kolom laki-laki dan perempuan. Seharusnya untuk nomor ini, nama dan tempat tanggal lahir ini berada di bawah ini. Caranya yaitu kita gunakan kembali, kita gunakan cara mengcopy isi tabel tadi.
yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kita blok, kemudian home, cut, lalu letakkan hasil yang akan kita kopikan, kemudian klik paste. Begitu juga dengan tempat tanggal lahir, kita blok isinya saja ini, cut, lalu letakkan, kemudian paste. Nah, isinya telah berpindah. Kemudian bagaimana agar garis ini tidak tampak, tidak ada, maksud saya agar garis ini hilang, kemudian akan menyesuaikan pada kolom jenis kelamin seperti ini. Caranya yaitu kita blok nomor ini dari baris pertama sampai baris kedua, klik kanan lalu marge cell. Begitu juga dengan nama, kita blok dari sini ke sini, klik kanan marge cell. Selanjutnya tanda tangan pun sama, keterangan, blok, klik kanan marge cell. Nah, maka hasilnya seperti ini. Untuk kolom jenis kelamin laki-lakinya bisa kita isikan dengan angka 1, perempuan 2, tanda tangan, keterangan, dan seterusnya. Saya rasa sampai di sini poin bagaimana membagi dan menggabungkan tabel atau kolom. Saya harap saudara-saudara dapat mengerti. Sekarang kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu bagaimana merubah garis tabel dan menghilangkan garis tabel. Untuk merubah garis tabel pada tabel, contohnya pada bagian luar tabel ini atau keliling tabel ini, kita akan buat garisnya menjadi double. Caranya yaitu dari home ini, klik border ini, perhatikan kursor saya, kemudian pilih draw table. Pilih draw table seperti ini, klik draw table. Nah, maka kursor akan berubah menjadi seperti pensil. Kursor yang telah berubah menjadi pensil ini tinggal kita letakkan di bagian pinggir tabel ini. Klik, tahan, tarik. Selanjutnya ke bawah, klik, tahan, tarik. Terus klik, tahan, tarik. Bagian bawah pun sama, klik, tahan, tarik. Perhatikan bayang-bayangnya ini lepas. Atau kita bisa juga memberikan warna pada tabel. Caranya tetap di tombol home ini, lalu klik border and shading. Klik border ini, border and shading. Kemudian di dalam kotak border and shading ini banyak pilihan jenis garis, yaitu di bagian style. Ini di bagian style ya, banyak sekali pilihan jenis garis. Lalu kita pilih color. Ini kita pilih color, klik pada panah ke bawah ini, tentukan color atau warnanya yang akan kita pakai. Saya pakai warna biru. Nah, maka dia akan berubah menjadi biru semua. Lalu oke. Kemudian kembali ke border ini, kita pilih lagi draw table, lalu kita kembali ulangi langkahnya seperti pertama tadi. Klik, tahan, tarik, klik, tahan, tarik, paskan bagian yang lancip ini di sini seperti ini. Terusnya iya, maka warna border telah berubah, border pada tabel berubah. Atau kita akan memberi batas ini sebagai kepala tabel. Ini kepala tabel ya, kita sebut kepala tabel bagian ini. Menurut saya, nah bagian ini adalah kepala tabel. Ini adalah kepala tabel, sedangkan ini adalah isi dari tabel. Ini isi dari tabel.
Kita akan membuat pembatas antara kepala tabel ini menjadi dengan isi tabel ini. Caranya sama, klik di bagian home, masih di bagian home, lalu di bagian border ini draw tabel, lalu pensil kita letakkan di sini, klik, tahan, tarik. Nah, hasilnya kan seperti ini. Kemudian kita akan menghilangkan garis tabel. Untuk menghilangkan garis tabel, masih di tab home, kemudian kita pilih lagi border, lalu no border, lalu pilih bagian garis mana yang akan kita hilangkan. Untuk menghilangkan garis tabel, caranya adalah kita blok bagian mana baris yang akan kita hilangkan. Saya contohkan ini bagian bawah, kita blok ini, lalu ke tombol home, klik di border ini, kemudian kita cari di sini posisinya, bisa kita pilih di sini. Nah, maka bayangnya akan terlihat. Kita klik no border, maka di sini hanya ada garis bayangan. Jika kita cetak, dia akan hilang. Sama semuanya seperti ini juga. Langsung kita klik border, kemudian no border. Ini hanya ada garis bayangan. Oke, saya rasa cukup ini saja poin merubah garis tabel dan menghilangkan garis tabel. Untuk lebih jelas dan lebih paham lagi, lain waktu akan saya buatkan video khususnya tentang tabel lebih detailnya lagi. Baik, kita masuk ke dalam poin terakhir materi tentang tabel, yaitu contoh-contoh penggunaan tabel yang tidak semua orang tahu atau tidak semua orang menggunakannya. Di sini saya akan contohkan, misalnya kita akan membuat seperti ini, membuat kolom seperti ini. Ini bisa kita menggunakan tabel. Jika di pembahasan awal kita ini membuat seperti ini menggunakan tombol tab pada keyboard, maka sekarang kita akan membuatnya menggunakan tabel. Langsung kita praktikan seperti ini. Dari insert, kemudian kita pilih table, kita tentukan berapa kolomnya. Di sini bisa kita lihat kolomnya ada 3, 1 yaitu bagian nama, 2 bagian titik 2, 3 bagian isi. Oke, kita buat 3 karena ini hanya 3 kolom yang digunakan, tidak barisnya hanya 1. Kita pilih barisnya 1 saja ya. Nah, maka akan tampak seperti ini. Kemudian kita langsung bisa ketikkan nama, lalu enter, name, enter lagi, jabatan, enter lagi, alamat. Nah, setelah semua terketik di bagian awal ini, kemudian tabelnya kita sejajarkan dengan cara cari tanda panah kiri kanan seperti ini, klik, tahan, tarik, letakkan di sini. Kira-kira tidak mepet di bagian ini. Lalu yang kedua, kolom bagian ini untuk meletakkan titik 2, klik, tahan, tarik. Nah, di sini kita isi titik 2-nya, titik 2,
enter, titik 2, enter, titik 2, enter. Nah, ini bisa kita atur atau bisa kita biarkan saja karena tidak berpengaruh dengan hasilnya nanti. Kemudian di sini tinggal kita isi di enter lagi, enter lagi. Nah, maka sudah terlihat jelas hasilnya lurus rapi. Untuk menghilangkan tabelnya kita gunakan dengan cara kita blok semua ini, kemudian kita klik di bagian home ini, lalu cari border dan pilih no border. Nah, ini seperti pembahasan menghilangkan garis tabel tadi, maka garis putus-putus ini adalah garis bayangan. Kemudian satu lagi yaitu kita membuat kolom tanda tangan seperti ini di bagian akhir surat. Biasanya kita buat kolom tanda tangan seperti ini. Nah, jika ini menggunakan tombol tab atau spasi, ini menggunakan tabel. Caranya sama seperti bagian ini, yaitu kita tentukan dahulu kolomnya ada berapa. Misalnya langsung saja insert tabel, kemudian karena tanda tangannya ada dua, dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, maka kolomnya kita buat 2. Langsung kita isikan dosen pembimbing 1, enter. Enternya bisa kita sesuaikan kebutuhan kita ya. Kemudian di sini dosen pembimbing 2, enter lagi. Tabelnya kita hilangkan, kita blok semua seperti ini. Lalu dari home ini pilih border, lalu no border. Nah, maka kolom tanda tangan telah jadi. Bisa kita lihat perbandingannya. Jika yang di atas menggunakan tab atau spasi, hasilnya seperti ini, kurang simetris. Dan jika menggunakan tabel, hasilnya simetris. Saya tegaskan kembali bahwa garis putus-putus ini tidak akan tercetak karena ini hanya garis bayangan. Baiklah saudara-saudaraku, saya rasa materi tentang tabel sudah cukup. Sampai di sini. Demikian berakhir pula video bagian kedua, yaitu belajar Microsoft Word dari awal hingga mahir ini. Untuk materi berikutnya akan kita sambung lagi di video bagian yang ketiga, masih di tema belajar Microsoft Word dari awal hingga mahir. Untuk saudara-saudara yang baru bertemu dengan channel ini, saya ingatkan agar tidak ketinggalan materi berikutnya, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu bagian ketiga, belajar Microsoft Word dari pemula hingga mahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.